ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama dapat melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Muhajirin ini. Salat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus menjadi teladan bagi kita dalam seluruh episode kehidupan kita. Saudaraku, kita telah berbicara pada pertemuan sebelumnya tentang pembukaan wahyu, mukaddimah sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau bikin garis dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti ada garis imajiner. Itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 0 sampai 63. Itu dibagi menjadi dua fase besar, yaitu fase pra-risalah dan fase setelah risalah. Jadi 0 sampai 40 tahun itu adalah fase pra-risalah. Sebab Nabi mulai bertugas sebagai Rasul, bertugas mengemban amanah dakwah ini pada umur 40 sampai umur 63 tahun. Nanti di usia 40 sampai 63 itu dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah itu dibagi lagi fase dakwah secara khusus dan dakwah secara umum. Ya. Nah, begitulah kita dapat melihat dalam setiap fase-fase kehidupan Nabi itu dapat menjadi pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita. Kita hari ini memulai fase baru dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita telah bercerita tentang bagaimana Allah menyiapkan seseorang ini sebelum dia benar-benar diberikan tugas berat menyampaikan wahyu, mengajak manusia kepada tauhid. Maka pertemuan-pertemuan yang lalu tidak ada mukjizat, tidak ada wahyu, ya, tidak ada kewajiban berdakwah karena memang belum. Tapi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia jalani sebagai manusia sangat biasa, kecuali khasat atau kekhususan angkat menjadi Nabi. Di luar itu semuanya kehidupan berjalan normal seperti kehidupan manusia biasa, tapi dia tetap menjadi pelajaran-pelajaran berharga dalam kehidupan. Saudara, jadi 40 tahun itu apa? 40 tahun itu adalah isti'dadat rabbaniyah, persiapan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menjadi rasul. Lama sekali persiapan itu, ya, 40 tahun. Sebab kesuksesan ketika seseorang mengembangkan amanah itu bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang dibentuk persiapan yang lebih besar. Apa kata Abraham Lincoln? Aku kalau diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka aku akan gunakan 4 jamnya untuk mengasah kapak, 2 jamnya untuk menebang. Ini orang-orang yang tahu bagaimana segala sesuatu harus disiapkan dengan sempurna dan detail. Itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang lalu itu seperti PKL dalam diri Nabi SAW. Jadi setelah persiapan apa saja, semua peristiwa dalam kehidupan Nabi itu persiapan dari Allah semua. Mulai dari usia 0 tahun, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Allah mengajarkan Nabi bagaimana hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia hidup di rumah Suwaibah, ibu susu pertamanya beberapa hari. Allah mengajarkan kepada Nabi SAW untuk terbiasa bergaul dengan semua kalangan. Sebab Suwaibah adalah hamba sahaya. Artinya Nabi punya saudara sesusuan, anak kandung Suwaibah yang juga hamba sahaya. Tapi pada saat yang sama, yang menyusui kepada Suwaibah juga ada
Hamzah bin Abdul Muttalib, anak seorang tokoh Quraisy yang juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dewasa Nabi sudah terbiasa tidak kikuk berhubungan dengan semua kalangan. Sebab Nabi dari kecil sudah dibiasakan begitu. Atau ketika Nabi berada di rumah Halimah Sa'diyah, Nabi belajar bagaimana dekat dengan alam dan Nabi belajar bagaimana kekuatan kata-kata, kemampuan berkomunikasi. Nabi di rumah kakeknya, Nabi belajar tentang rasa percaya diri. Karena dia ditempatkan oleh kakeknya bersama tokoh-tokoh ketika berbicara isu-isu makro di Quraisy. Begitu juga Nabi SAW didudukkan di permadani. Nabi belajar bagaimana mengambil peran besar dalam kehidupan. Nabi belajar hidup ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat, memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Nabi mendengar setiap hari apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, apa yang dimusyawarahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan Nabi melihat keteladanan bagaimana orang-orang menghormati kakeknya sebab kakeknya punya peran sosial yang sangat tinggi. Dia yang berhadapan dengan Abraha, dia yang menggali Zam-Zam, dia yang menjadi pemimpin dari Bani Hashim. Nabi belajar itu. Dan ketika umur 8 tahun Nabi di rumah pamannya Abdul Muttalib, Nabi belajar apa? Nabi belajar kepekaan. Nabi tinggal di rumah paman yang miskin dengan anak yang banyak. Nabi minta izin kepada pamannya. Nabi dari sejak usia 8 tahun memiliki daya pandang yang jauh tentang kehidupan. Nabi tidak mau menjadi bagian dari problem, tapi dia ingin menjadi bagian dari solusi. Nabi bilang kepada paman, paman izinkan aku bekerja. Tapi ingat, dia punya pengalaman mengembala kambing di rumah Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad. Hampir 4 tahun Nabi berada di sana. Maka Nabi mengambil bagian dari situ, subhanallah. Bagaimana mungkin kita melihat anak-anak kaum muslimin sekarang? Sampai umur berapa mereka bergantung kepada orang tua mereka? Walaupun mereka tahu orang tua sangat kesulitan membiayai mereka kuliah dan seterusnya. Mereka bisa ambil bagian, banyak sekali. Kursus-kursus, keterampilan-keterampilan terapan yang dapat membantu untuk membiayai kuliahnya misalnya. Coba. Atau bahkan sudah tamat kuliah masih membiayai orang tua, masih mengandalkan orang tua. Tapi tidak. Nabi diajarkan untuk peka dengan sekitarnya. Dan ini mata air kebaikan, itu kepekaan. Lalu Nabi belajar apa lagi di rumah Abu Talib? Nabi belajar tawadu. Hidup di tengah keluarga yang miskin dan menjalankan pekerjaan dengan upah yang sedikit. Nabi cerita ini ketika di Madinah dan dia sudah menjadi rasul, sudah menjadi kepala negara di situ. Ada orang takut-takutan datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi, "Halum, masih di sini." Kata Nabi, "Aku ini seorang hamba biasa, anak seorang perempuan, hamba Allah yang biasa juga. Kami makan gandum kelas rendah, kami makan daging yang direndam dengan daging yang keras. Kami dari keluarga biasa," kata Nabi. Jadi semangat egaliter dalam diri Nabi ketika memimpin itu luar biasa. Karena Nabi terbiasa begitu. Kehidupannya bukan kehidupan yang dididik dalam suasana oligarki dan kelompok-kelompok elitis, bukan. Tapi Nabi SAW benar-benar dari jantung masyarakat secara kebanyakan. Di satu sisi Nabi adalah keluarga yang bukan berlebihan dalam harta, tapi di lain sisi Nabi adalah keluarga yang tinggi secara kedudukan sosial. Subhanallah. Bagaimana Allah mengatur semuanya, bagaimana Allah menetapkan, bagaimana waktu-waktu yang tepat semuanya pada diri Nabi SAW. Lalu Nabi juga belajar memiliki nafas panjang perjuangan. Mengembala kambing di padang pasir itu perjuangannya luar biasa. Bukan di daerah banyak rumput seperti di puncak Sukabumi, Garut, bukan. Nabi berpikir hari ini dibawa kemana kambing-kambingnya, besok dibawa kemana, besok. Ada kesabaran di situ, ada keuletan di situ, ada kelincahan di situ. Lalu yang lebih penting lagi Nabi belajar apa? Nabi belajar fannut tajammuh, keterampilan menghimpun. Sebab kambing adalah hewan yang suka berpencak. Kita sudah pelajari ini. Ya, saya tidak panjangin lagi. Lalu kemudian Nabi SAW ketika menginjak masa remaja, bagaimana Nabi berdagang? Karena dengan berdagang itu mengetahui tabiat asli manusia. Ketika berhubungan dengan uang ini ketahuan semua asli manusia. Engkau akan memimpin manusia. Engkau akan berinteraksi dengan semua kalangan Muhammad. Kamu harus tahu asli manusia seperti apa. Nabi kemudian keluar, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi
ya perjalanan dagang keluar dari Hijaz. Allah sudah biasakan dalam diri Nabi. Kamu nanti bukan hanya untuk orang Mekah, bukan Muhammad. Kamu diutus untuk seluruh alam semesta ini. Kamu diutus, kamu lihat ufuk yang lebih luas, lihat pengalaman yang lebih banyak. Begitulah Allah mendidik Nabi dalam 40 tahun pertama itu. Lalu ditambah dengan pembukaan wahyu yang bukan persiapan. Nabi terbiasa dengan kejadian-kejadian supranatural. Tiba-tiba dia berjalan, ada yang manggilnya, ya Muhammad. Dia menoleh, tidak ada apapun kecuali batu. Sampai Nabi berkata, inni la'arifu hajaran di Makkah. Aku ini paling tahu letak batu-batu di Mekah. Karena yusallimu alayya min qabli an ub'ats. Aku paling tahu letak batu-batu di Mekah. Karena batu-batu itu dulu mengucapkan salam sebelum aku diutus. Biar Nabi tidak terkejut ketika datang peristiwa yang sangat luar biasa itu. Nah, hari ini kita bicara ini. Kita bicara momentum besar yang terjadi di bumi ini. Kita bicara detik-detik yang menakjubkan itu. Ini penting sekali. Kita melihat bagaimana kemudian dunia ini berubah setelah kejadian itu. Subhanallah. Detik-detik yang sangat menegangkan. Bayangkan ketika Nabi SAW sedang berada di dalam gua malam hari gelap itu. Sebab 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran itu bukan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu penaklukkan kota Mekah. Perang Badar. Tapi nuzul Quran bukan 17 Ramadan. Salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan Nabi sedang berada di dalam gua. Sendirian. Tiba-tiba datang. Ada yang berkata dalam wujud asli, ada yang berkata dalam jelmaan sebagai seorang pria. Oke, anggap menjelma sebagai seorang pria. Tapi sangat menakutkan. Pria itu tiba-tiba masuk. Tidak mengucapkan salam, tidak memperkenalkan diri. Tidak ada basa-basi sama sekali. Datang ke Nabi SAW lalu berkata, Iqra, baca. Dan lihat ada Nabi SAW. Nabi tidak bilang, kamu siapa? Kamu salam dulu, kamu enggak. Nabi bilang, mana Nabi Khali, aku enggak bisa baca. Ini peristiwa yang tidak pernah terulang dalam kehidupan manusia. Ini peristiwa yang kemudian mengubah wajah dunia sebelum peristiwa itu dan setelah peristiwa itu. Kenapa peristiwa itu sangat istimewa? Kenapa ini kita sebut sebagai momentum paling besar yang terjadi di atas muka bumi? Kenapa? Saudara, Anda mungkin berpikir, bukankah wahyu sebelumnya juga sudah turun kepada para nabi? Jibril sudah datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi. Lalu di mana istimewanya? Kali ini Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua faktor besar. Kenapa peristiwa malam itu benar-benar berbeda daripada peristiwa-peristiwa manapun di bumi ini? Pertama, merujuk kepada zaman di mana Jibril turun. Setelah terjadi kekosongan wahyu selama 600 tahun. Subhanallah. Dulu Jibril turun kepada para nabi. Tapi itu adalah cerita yang bagi mereka biasa karena terus menerus. Begitu berakhir satu risalah kenabian, Allah utus nabi yang berikutnya, Allah utus berikutnya, Allah utus. Bahkan terkadang dalam satu masa itu ada 2 nabi, ada 3 nabi. Zaman Nabi Musa ada Nabi Khidir. Zaman Nabi Musa ada Nabi Harun. Zaman Adam AS ada Saleh. Zaman Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Begitu, zaman Nabi Nuh ada Nabi Syekh, Nabi Isa ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, Sulaiman bersama Daud, ya, kemudian Lut bersama Ibrahim dan lain sebagainya. Tetapi kali ini berbeda. Setelah terjadi memeranjung kekosongan wahyu sampai 600 tahun dan manusia berada di dalam kesesatan yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan Nabi dalam hadis, wa inna Allah nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan Allah memandang kepada penduduk bumi, lalu Allah murka kepada semuanya, baik yang Arab atau non-Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Bagaimana keadaan dunia? Kita sudah pelajari pada pertemuan ketiga dulu dalam seri kajian sirah ini. Cendekiawan di Eropa Barat masih berdebat, perempuan itu manusia seperti laki-laki atau hewan.
Bagaimana materialisme yang terjadi di Romawi. Bagaimana kerusakan agama pada waktu itu. Bagaimana mereka mencari apapun untuk memuaskan hiburan fisik mereka. Sampai mereka bosan dengan semua jenis hiburan, mereka menemukan satu hiburan baru yang sangat keji. Mengadu manusia dengan hewan buas. Dan mereka akan bersorak ketika salah satunya tumbang jatuh. Bayangkan dengan yang kemudian datang syariat dan mengatakan dengan sangat jelas, siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh jiwa. Bagaimana orang-orang di Persia ya, berbangga-bangga tidak mandi-mandi sebab dianggap bagian dari kemuliaan. Ketika seorang membiarkan terus ya, diri mereka itu apa adanya. Dengan datang syariat yang kemudian mengajarkan kebersihan, berwudu, mencuci tangan, mulai dari bangun tidur sampai ketika mau tidur. Mandi wajib, mandi sunnah, kebersihan, dan bagaimana Allah mencintai yang bersih. Dunia ini memang benar-benar berbeda. Sehingga kita bisa katakan, tonggak kilometer 0 seluruh peradaban dunia pada hari ini adalah peradaban yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, keadaan dunia yang sangat gelap itu. Dan itu mengajarkan kita dua pelajaran penting. Yang pertama, optimisme. Jangan mengeluh dengan keadaan yang rusak, tapi ambil bagian menjadi berada dalam barisan-barisan perbaikan. Kita ini selalu dipanggil oleh bangsa, oleh masyarakat, oleh umat, oleh keluarga untuk melakukan perbaikan. Dan jangan bilang, semua orang sudah rusak sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata kaidah penting? Man qala anna an-nasa qad halak fahuwa ahlak. Siapa yang berkata manusia semuanya sudah rusak, maka dia lebih rusak. Kenapa? Berarti dia merasa diri dia baik. Berarti dia tidak merasa rusak. Itu lebih rusak lagi. Seorang yang tidak merasa rusak lebih rusak lagi. Tapi Nabi sendirian di tengah kehidupan dunia seperti itu, lalu kemudian dapat mengubah keadaan sedemikian rupa, lahir optimisme dalam diri kita. Jangan mengeluh bahwa keluarga saya ini semuanya begini Ustaz, susah banget mereka Ustaz kalau masalah sholat. Aduh, ini perjuangan banget Ustaz. Jangan. Apa yang dihadapi Nabi itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita hadapi. Dan mukjizat Nabi itu sifatnya bukan hissiyah, dikit banget ya hissiyah. Yang indrawi itu dikit. Artinya Nabi mengatur strategi dalam berdakwah, bagaimana kehati-hatian Nabi, bagaimana Nabi memilih timing yang tepat. Itu benar-benar dari Nabi SAW. Dan kita dapat menjadi teladan bagi kita, pelajaran yang dapat diterapkan kepada manusia biasa. Tidak tepat kita berkata, dia kan Nabi, kita orang biasa. Tidak. Allah desain seluruh kehidupan Nabi itu available untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu berbahagia. Ini pertama. Ya, melahirkan optimisme. Yang kedua, melahirkan rasa syukur. Kita bayangkan betapa mengerikannya kehidupan tanpa nilai wahyu itu mengerikan sekali. Betapa mengerikan kalau Nabi ini tidak pernah diutus. Mungkin kita ini korban yang dibunuh hidup-hidup, diperangi karena urusan-urusan yang sepele, atau dizalimi oleh macam-macam. Tapi kita hidup sekarang, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat merasakan indahnya bersandar, khusyuknya dalam sujud. Dari mana itu? Dari utusnya Nabi SAW. Ada rasa optimis dan ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejadian pada malam itu menjadi luar biasa karena faktor pertamanya adalah sudah 600 tahun wahyu tidak pernah turun. Yang kedua, yang menjadi dia sangat istimewa lagi apa? Faktor yang kedua, wahyu yang sekarang berbeda dengan wahyu yang dulu. Dulu wahyu hanya turun untuk mengatasi problematika lokal yang sifatnya sangat temporer. Sebab dia terbatas untuk kaum tertentu di wilayah tertentu. Wahyu sekarang beda. Dia akan menjadi undang-undang, akan menjadi pedoman dalam hidup seluruh umat manusia dari sejak Muhammad diutus Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti pada hari kiamat. Kita nggak tahu bagaimana perubahan zaman. Dan seluruh manusia dari berbagai latar belakang, adat istiadat, kebiasaan, budaya, bahasa,
Artinya apa? Artinya semua yang diturunkan Allah berupa wahyu kepada Nabi ini akan didesain cocok, relevan untuk mengatur semua manusia dari zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda itu. Wah, ini menarik. Baik. Nabi sudah 2 tahun suka menyendiri pergi ke Gua Hira. Kenapa Nabi ke Gua Hira? Yatahannatsu fihi, dalam hadis Aisyah. Dia beribadah di dalamnya. Tahannus itu artinya ta'abbud. Apa ibadah Nabi? Salat belum ada. Zakat belum ada, baca Quran belum ada, zikir-zikir belum ada. Apa ibadah satu-satunya yang ada? Tafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karakteristik Gua Hira yang paling terlihat kalau Anda naik. Jadi kelihatan sebuah cakrawala itu dibanding gunung-gunung yang lain. Dan bentuk guanya itu pun bagaimana dia mendongak ke atas. Tapi kalau kita berdiri, depan kita tepat ada Ka'bah, ya, pas banget itu. Mulutnya itu menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke alam semesta. Ibadah yang paling banyak diabaikan kaum muslimin hari ini adalah ibadah tafakkur. Tafakkur sesaat lebih baik daripada sholat sepanjang malam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang membuat para ulama kemudian berkesimpulan tentang keutamaan ibadah tafakkur itu luar biasa. Ada 2 jenis ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat-ayat semesta kosmik dan ayat-ayat verbal, ayat-ayat Al-Quran. Kita disuruh tadabbur semua itu, disuruh tafakkur semua itu. Dalam urusan ayat Al-Quran Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungi makna Al-Quran, atau di hati mereka ada penyakit, di hati mereka ada kunci, gembok, sehingga mereka tidak mau terbuka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu membaca satu ayat dengan tadabbur jauh lebih baik daripada khatam Al-Quran tanpa tadabbur. Kaidah ini. Pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sendirian, tiba-tiba datang makhluk. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk, tidak mengucapkan salam, tidak mengajak kenalan, tidak bertanya-tanya, tidak, langsung berkata, "Iqra", baca. Pertama terkejutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa takut dalam diri Nabi. Siapa ini? Bermaksud jahat apa tidak? Ini nyata apa tidak? Nabi berkata, "Ma'ana bil qari", aku nggak bisa baca. Fadhammani, maka dia pun memelukku, kata Nabi. Hatta balagha minni al-jahd, sampai aku merasakan kesulitan untuk bernafas, kata Nabi. Tsumma arsalani, lalu kemudian dia lepaskan lagi. Lalu dia berkata, tsumma qala iqra, baca, dia ulangi lagi. Sampai 3 kali ini berulang dan Nabi menjawab, aku nggak bisa baca, aku nggak bisa baca, aku nggak bisa baca. Lalu laki-laki itu berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari setetes air. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhan yang lebih mulia, ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia hal yang tidak tahu. Subhanallah. Nabi ini orang yang berasal dari Quraisy, yang terkenal dengan ketinggian sastranya. Nabi juga berkembang di Bani Sa'ad, yang juga terkenal ketinggian bahasanya. Dari sejak awal saya percaya bahwa Nabi tahu apa yang didengarnya kali ini bukan kata-kata biasa. Ini bukan syair. Temanya pun adalah tema yang selama ini menjawab kebingungan-kebingungan kita. Sebab Nabi tahu tidak mungkin berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu bermanfaat, layak untuk disembah, memberikan kemanfaatan atau kemudaratan dalam kehidupan, mendengar apa yang mereka adukan, dapat menjawab mereka ketika mereka berada dalam kesusahan. Nabi pasti tahu itu nggak mungkin. Tapi Nabi bingung, yang benar Tuhan yang harus disembah itu siapa? Dalam keadaan bingung itulah Allah tunjukkan hal ini.
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Itu arti dhal, bingung. Sebab dhallan itu artinya bukan hanya sesat ya. Pernah ada dai yang tergelincir sedikit, dia bilang ini sesat. Tapi ada 7 makna dhallan. Nah, di sini bermakna bingung. Setelah itu, orang itu langsung pergi, hilang, ditaruh malam. Nabi ketakutan, berada dalam kebingungan. Apa yang harus dia lakukan? Kenapa Nabi takut? Kenapa? Pertama, untuk menegaskan bahwa dia adalah manusia biasa. Yang kedua, untuk menegaskan bahwa Nabi itu memang gak punya pengetahuan sedikit pun tentang malaikat, wahyu, agama-agama sebelumnya juga. Jadi gak mungkin Nabi itu mengaku menjadi Rasul atau mencari-cari kerasulan. Tidak. Tapi memang benar-benar dianugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diulang-ulang sampai 3 kali biar tidak ada yang berkata ini adalah mimpi. Itu adalah ilusi. Itu hanya dalam adab imajinasi Muhammad, bukan. Tapi benar-benar sadar kamu melakukan itu. Nabi turun ke rumahnya malam itu. Nabi coba turun. Nabi minta buka pintu kepada istrinya Khadijah. Khadijah melihat wajah pucat, wajah kalut, wajah apa. Khadijah bingung apa yang terjadi. Tapi suaminya berkata, selimuti aku Khadijah. Dasiru, zammilu. Khadijah pun menjadi mutinya. Subhanallah. Setelah Nabi tenang, besoknya Nabi akhirnya bercerita kepada Khadijah. Subhanallah. Sudah kejadian di Gua Hira itu benar-benar menakjubkan. Tetapi respon Khadijah ketika mendengar itu juga tidak kalah menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang dominan rasa takut dan emosinya itu ketika mendengar sesuatu yang belum pernah terjadi dan itu menakutkan. Tapi Khadijah pada detik pertama langsung menenangkan suami. Itulah pentingnya mencari jodoh yang baik, mencari perempuan yang tidak asal-asalan. Allah sebutkan tujuan utama ketika seorang menikah itu apa? Untuk dapat sakan, untuk dapat ketenangan, sakinah. Litaskunu ilaiha. Ini yang pertama. Pertama kali peran seorang istri itu kalau dia dapat memberikan rasa damai, rasa nyaman ketika suaminya berada dalam guncangan-guncangan kehidupan. Tapi menyebabkan ketakutan luar biasa. Kata Nabi, aku takut terjadi sesuatu yang buruk padaku. Laqad khasyitu ala nafsi, kata Nabi. Subhanallah. Khadijah akhirnya berkata, tidak mungkin suamiku. Gak mungkin Allah menyakitimu, itu tidak mungkin. Sebab engkau orang menyambung silaturahim. Orang yang suka meringankan beban orang yang susah dalam kesusahan, orang yang menghormati tamu, orang yang berkata benar, orang yang disebutkan seluruh muamalah Nabi, hubungan Rasulullah SAW dengan manusia. Ini kaidah penting sekali. Apapun agama, Islam belum ada itu, tapi belum tahu itu. Apapun agama seseorang, Allah itu maha berterima kasih. Kalau dia berbuat baik kepada makhluknya, Allah akan balas. Tapi kalau akhirat, syaratnya adalah tauhid. Allah hanya menerima innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang bertakwa. Walai apa di satu ayat lagi disebutkan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yutaqabbal minhu. Siapa yang mencari jalan keselamatan selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Tapi perilaku dengan manusia, subhanallah. Orang kalau baik dengan orang lain, hakikatnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Membantu kesusahan, Allah akan bantu kesusahan. Ya, itu hadis Nabi umum sekali. Ya, wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hambanya selama hambanya membantu orang lain. Subhanallah. Membantu saudara, sama manusia, sesama hamba. Khadijah sebutkan itu, sehingga Nabi ditenang. Lalu apa yang dilakukan Khadijah? Perempuan yang berakal. Dia tidak mau berada dalam kebimbangan terus-menerus. Harus ada yang bisa menjelaskan ini.
Dan ini artinya Khadijah juga tidak tahu menang urusan wahyu, urusan agama, urusan tidak tahu. Maka Khadijah mencari solusi. Khadijah menjadi bagian dari solusi. Khadijah mengajak Nabi pergi ke rumah seseorang. Sepupunya Waraqah bin Naufal. Khadijah binti Khuwailid, ya. Kemudian Waraqah bin Naufal. Naufal ini saudara dari Khuwailid. Jadi Khadijah sepupu. Tapi Waraqah sudah tua, ya. Sudah 90 tahun dan dia sudah buta. Kenapa Khadijah datang kepada Waraqah? Ada banyak tokoh di Mekah. Ada banyak yang mengurus peribadatan di Ka'bah. Ada banyak dukun-dukun. Ada banyak ya. Khadijah tidak mau. Sebab Waraqah seorang Nasrani. Dia telah memeluk agama Nasrani ketika dia jahiliyah dan belajar Alkitab. Khadijah mengajarkan kita tentang jika kamu mendapati kebingungan dalam hidup, maka carilah solusi wahyu seperti apa. Ya sedang bingung, maka dia ingin lihat penjelasan agama seperti apa, penjelasan wahyu seperti apa. Datang dia ke Waraqah bin Naufal. Teman-teman sekalian, begitu datang, Nabi bercerita, Khadijah berkata, dengarlah dari anak saudaramu ini. Lalu Nabi bercerita kejadian ini. Dengan sangat yakin, tanpa ragu-ragu, Waraqah berkata, yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus itu nyamuk besar, ya. Orang Bani Israel bilang Jibril itu. Yang datang kepadamu adalah Jibril yang dulu datang kepada Musa, subhanallah. Tanpa ada keraguan sedikit pun dalam diri Waraqah bin Naufal menyebut bahwa itu adalah Jibril. Sementara Jibril hanya datang kepada orang yang menjadi nabi. Dan dia katakan, engkau adalah nabi akhir zaman, engkau adalah nabi umat. Kenapa Waraqah tidak ada keraguan sedikit pun? Sebab sangat terang. Keterangan-keterangan di dalam Injil dan Taurat tentang berita apakah datangnya nabi akan seperti apa, orangnya seperti apa. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk memberitahu kita semua betapa besarnya kriminal yang dilakukan oleh ahli kitab itu, karena menutup-nutupi kenyataan informasi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka tahu. Sampai hari ini mereka yang mengkaji dengan benar Alkitab tahu semua ciri-ciri dan berita gembira yang disebutkan dalam Injil dan Taurat tentang Nabi terakhir, beliau adalah Rasulullah SAW. Ini kriminal besar sekali sampai hari kiamat pada ahli kitab. Saudara, dan Waraqah bin Naufal berkata, ya laitani fiha jaz'an, ya laitani akunu hayyan id akhrajaka qaumuk. Wah, kalau sekiranya aku masih muda dan aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan bantu. Subhanallah. Terkejut Nabi SAW. Sebab dia tidak pernah punya musuh. Semua orang baik kepadanya sebagaimana dia baik kepada dia. Dia dapat pengakuan sosial yang luar biasa Rasulullah SAW. Dan peristiwa-peristiwa bayangkan, peristiwa-peristiwa seperti renovasi Ka'bah, kemudian Hilful Fudul, perjanjian yang kita jelaskan ini di rumah Abdullah bin Jad'an, kemudian Rasulullah SAW ketika dapat gelar Al-Amin dan lain-lain sebagainya. Kok bisa dia memusuhi kemenangan? Bayangkan. Saudaraku, Waraqah bin Naufal memberikan kita rambu-rambu yang sangat kuat dalam kehidupan ini, bahwa pertentangan antara yang hak dan batil itu memang tidak mungkin berhenti. Apa kata Waraqah? Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa ini nanti, kecuali dia akan dimusuhi. Sering nggak bapak-bapak ibu-ibu ini merasa heran? Kok bisa ya orang baik seperti itu difitnah? Kok bisa ya orang baik begitu? Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan yang terancam ketika orang baik berkuasa. Karena ada yang merasa terganggu. Karena ada, subhanallah, selalu ada sepanjang zaman ini sunnatul tadafu, ya, undang-undang tentang perimbangan.
di mana kekuatan, kebatilan dan yang hak, kebenaran akan selalu saling berhadap-hadapan. Kata Waraqah. Informasi ini juga menunjukkan bahwa dari sejak hari pertama Nabi tahu dia adalah Rasul, Nabi tahu bahwa dia akan keluar dari Makkah. Aku akan bantu. Saudara, ini juga punya hikmah penting. Kenapa Waraqah yang memberitahu Nabi bukan Jibril? Sebab sebagai simbol kesinambungan wahyu, bahwa yang dibawa Nabi ini adalah apa yang dibawa oleh Isa dan Musa dulu. Dan yang memberitahu Nabi adalah orang yang beriman kepada Isa dan Nabi Musa. Tidak ada yang benar-benar baru dibawa oleh Nabi. Nabi menyebut diri dia juga sebagai Hanafiyah. Agama yang dibawa oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi katakan ketika Nabi di Madinah. Lalu seorang rahib, Amir rahib itu bilang kepada Nabi, enggak, agama Hanafiyah tidak seperti engkau. Rahib itu berkata, aku juga di atas agama Hanafiyah, agamanya Ibrahim. Kata Nabi, lasta ala dzalik, engkau tidak di atas itu. Sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Nabi mengembalikan originalitas ajaran Hanafiyah itu. Bahwa kita adalah umat yang meneruskan apa perjuangan para nabi-nabi itu. Yang dibawa sama dengan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pulang ke rumah. Bapak Ibu, apakah Nabi sudah tenang? Tidak. Urusan kenabian ini urusan besar. Bukan menjabat sebagai kepala kantor, sebagai kepala dinas atau kepala. Enggak. Dia benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cuma dipilih satu dari seluruh penduduk dunia. Nabi pasti bertanya-tanya, benar gak dia ini Nabi? Benar gak yang tadi malam itu datang adalah Jibril? Benar tidak? Allah memilih dia. Bayangkan apa perasaan dalam dada Nabi ketika itu. Maka Nabi ingin sekali yang datang kepadanya malam itu kembali datang untuk menegaskan bahwa dia adalah Rasulullah. Semua yang berkata itu Waraqah bin Nawfal. Bukan Jibrilnya sendiri yang berkata, aku Jibril dan engkau adalah Rasulullah. Tidak ada kata-kata itu. Maka Nabi menunggu. Tapi kejadian aneh terjadi. Yang ditunggu-tunggu justru tidak datang-datang. Terjadi keterputusan wahyu beberapa saat. Ada yang berkata 3 bulan, ada yang berkata 6 bulan. Tapi pendapat yang kuat berkata beberapa hari. Untuk apa Allah tunda itu? Untuk kasih sayang Allah kepada Nabi agar Nabi semakin rindu untuk menerima wahyu baru Allah berikan. Sebab wahyu ini berat. Kalau selalu dijejali terus menerus, ya kayak anak dikasih makan terus menerus walaupun baik, itu akan menciptakan trauma. Dikasih jeda. Sampai kemudian tiba-tiba Nabi sedang berjalan dari atas langit, dia lihat kembali laki-laki yang mendatangi Nabi, wahai Rabbana, ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Sejak itu Nabi bersabda. Setelah itu turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Dimulailah era perjuangan, dimulailah era dakwah, dimulailah era bagaimana menyelamatkan manusia dari jurang-jurang api neraka. Dimulailah babak baru perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silakan. Ya. Atau ada yang ingin tambahkan silakan. Baik. Waraqah bin Nawfal. Statusnya masih masalah ini, kan dia sendiri yang pertama kali menggunakan. Baik, bagus sekali. Di antara kata-kata Waraqah begini, apabila aku sampai kepada harimu nanti, artinya hari engkau dimulai bertugas menjadi Rasul, aku akan mendukungmu. Itu pernyataan keimanan dari Waraqah bin Nawfal kepada Nabi. Tapi Waraqah wafat beberapa waktu setelah itu, beberapa hari saja. Ada yang berkata 3 hari, ada yang berkata kurang dari itu. Sehingga Waraqah
memang tidak sampai kepada era Nabi SAW dilantik. Dia baru tahu bahwa itu adalah Jibril datang. Tapi belum ada syariat apapun. Tapi Waraqah berkata, kalau aku masih hidup, ya, ketika harimu itu datang, kata Waraqah, yaitu hari dimulai bertugas menjadi Nabi, aku yang akan berada di samping, aku yang akan membela. Nabi SAW bermimpi tentang Waraqah ini pakai baju putih bersih gitu, dan itu adalah pakaian ahli surga, kata Nabi. Dia memiliki 1 atau 2 taman di surga. Waraqah mukmin, beriman kepada Nabi. Tapi karena dia tidak termasuk era di mana Nabi mulai berdakwah, maka dia tidak termasuk di sini. Karena dia adalah ahli kitab yang beriman kepada Nabi SAW, tapi tidak pernah menjalankan syariat apapun dari kenabian Rasulullah SAW. Allah SWT. Baik, Ustaz. Yang lain silakan. Ya, kita akhiri teman-teman sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.